Dan bagiku kalau aku ya stand up tuh kayak coli. Itu kenapa tenagaku gede gitu. Jadi stand upku tuh mesti pelan terus gitu. Jadi kayak kalau kita coli kan kayak gitu kan. Tapi kalau coli udahnya nyesel. Kalau stand up udahnya nyesel nggak? Kembali lagi di Teras Sharing. Teras Sharing tempatnya kita cerita tentang apapun, sharing tentang apapun. Dan ini kayaknya langsung aja ya, karena udah episode keempat. Langsung aja kita panggilkan bintang tamu. Tidak ada gimmick-gimmick lewat-lewat, udah langsung aja sekarang. Kuku ya, tepuk tangan boleh? Wih, keren. Nah, gak ada gimmick, tapi gue bawanya pakai gimmick. Iya. Ini berarti aku yang keren. Apa butuh tahu gimmick tetap butuh Tetap tahu. ada. Tetap butuh kalau mau bertahan di industri. Iya, kemarin tuh ada ini kayak lewat-lewat gitu terus. Lewat-lewat gimana? Iya kan harusnya kan ini teras rumah. Oh, tapi ada yang lewat. Ada yang lewat terus dipanggil gitu. Nah, kalau rumahnya kan tidak semua orang rumahnya beruntung di yang halaman-halaman besar. Banyak orang yang tidak punya teras tahu. Oh iya. iya. Motor lewat depan rumahnya motor orang, ya kan? Berarti harusnya gimmick motor. Gimmick motor. Ya udah langsung kita ulang lagi ya. Diulang. Gimmick motor ada. Nanti Bapak Kuku nih naik motor di depan. Motor bisa ya. Bisa gitu. Terus spesifik iRock. Kayaknya. Ya semoga ada Yamaha. Oh, nggak boleh menyebut brand sebenarnya ya? Nggak boleh nyebut Gak brand. apa-apa, masih kecil nih YouTube-nya. Jadi nggak apa-apa kan? iRock. Gak apa-apa ya. Ntar gak usah diedit gak apa-apa. PCR. Jangan semuanya mas, terlalu banyak mas itu mas. Bukan satu merek itu ya? iRock sama PCX bukan satu merek? Kayaknya Honda dah. Oh iya ya. Ya Honda dan Yamaha lah boleh ya. Kita jadi ngomongin motor nih. Bapak Kuku terima kasih. Sama-sama. Sudah datang. Terima kasih. Dan masih memakai kaos kebalik. Lo mau nyobain nggak? Sudah banyak yang membuktikan loh. Dari banyak yang meragukan. Udahlah sekarang saatnya lah. Cobalah udahlah sekarang. Coba ya. Nah, mungkin sekarang Kebalik. harus. Coba ngikutin. Mungkin sekarang lu ya demi konten lah apa. Cuman nanti kalau lu ternyata kok enak gitu loh. Mungkin sekarang masih apa sih? Tapi mungkin kedepannya kita tidak tahu ya. Tapi beneran enak. Karena langsung iya kan kalau kita jahitan. Bentar. Kalau kita nggak dibalik ini tuh ada kayak ini nusuk-nusuk kan? Ini nggak beneran ini enak. Betul. Terus kan kaos tuh banyaknya disetrikanya di luar, dicuci bagian luar, jadi bagian dalam tuh tidak tersentuh. Bagian-bagian yang tidak tersentuh biasanya lebih bagus. Tapi ini beneran enak sumpah. Ya kan? Biasanya kan ada kayak tonjolan di sini. Iya. Tapi aku terbiasa dengan itu. Nah, ini kayak ada sedikit plong. Sedikit plong. Iya kayak kenapa langsung zet gitu ya? Nah, ini tahu dari mana ini sebenarnya? Sebenarnya dari dulu aja. Sebenarnya kayaknya orang ada yang bilang trennya tuh tahun 2005. Mungkin bener kayak yang 2005 masih lebih banyak yang pakai terbalik dulu. Tujuannya supaya karena nggak suka gambarnya dibalik kayak gitu. Tapi kan kalau yang gambarnya full kan juga keringetan juga. Enak ya, iya ini kayak kalau ada sablonan ya jadi pilih-pilih juga sih. Jadi dari awal milih kaosnya yang nggak banyak sablonnya juga kayaknya. Jadi semua selalu dibalik. Semua selalu dibalik kecuali yang sablonannya gatel enggak tuh. Kemeja kaos dalamnya dibalik. Kemeja enggak Kemeja dibalik. kan susah dibalik ya. Karena Anda bisa ngekancinginnya. Ngekancinginnya bisa apa? Iya, Bisa tapi dalam. jadi susah. Iya. Terus kerahnya ya. gimana? Kerahnya juga susah. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti yang masih bisa kaos dalamnya. hanya kaos celana dalam bisa. Celana dalam bisa, juga. Enak juga. Lebih nggak enak. Karena kalau merek yang gue celana dalamnya itu ada yang di luar kan. Apanya sih? Jahitannya. Jadi ketika mau dicoba juga. Nih kan ya? Nih. Oh iya. Mana ya? Apa? Nih, tuh kan? Celana apa? Boleh nyebut merek lagi? Boleh, nggak apa-apa. GT Man. GT Man, aku Uniqlo. Ada giniannya nggak Uniqlo? Ada nongol-nongolnya nggak? Nggak tahu di belakang dia. Terus kayak celana dalam cewek di Iya, kayak itu gatel malah. Oh berarti dia si GT Man ini lebih visioner. Gatelnya di samping. Tapi dia udah di luar. Oh iya. Ya kan? Oh iya benar. Ya kan? Nah kita yang diomongin penting banget ya. Penting loh. Soalnya ada juga yang bilang, Bang, saya kalau saya pakai kolor Bang balik. Ternyata umum juga orang-orang pakai. Yang paling yang ini kali ya. Yang ini enak. Apa? Emang ini enggak gitu? Enggak, ini aku yang celana. Yang gitu. Iya. Gitu. Itu apa? Yang celana atau yang ini? Yang gini. Oh, ya itu lebih enak dibalik. Lebih enak dibalik. Karena aku dulu pernah kan pada waktu diklat.
Ya, Diklat. kayak tahu kemana nih arahnya nih. Diklat apa? Enggak, maksudnya ketika diklat terus kan jadi nggak bawa kolor lebih. Iya, betul. Side A, side B jadi. Betul. Jadi aduh gak enak nih. Iya. Dibalik kayak iya enak juga. Enak juga. Ternyata memang bagian kotor atau ini kayaknya cuma yang di dalam. Jadi kalau saat kepepet tuh kolor tuh bisa dipakai sebenarnya 4 4 kali. Ya. Caranya gimana? Bolak-balik depan belakang bisa. Hah? Bisa. Gak enak tahu. Ya nggak enak, cuman kan keadaan terpepet daripada kenanya situ-situ terus. Enggak, karena aku pernah pakai kolor kebalik. Kan kalau kebalik kan bagian arahnya depannya masih sama ya, kayak Iya. kaos masih depannya ya. Iya, tapi kan lebih besar kalau yang di depan. besar, iya. Jadi agak ngangkang sedikit. Betul. Iya kan? Terus ini bisa masuk ke selangkangan juga jadi kayak sempak G-string. Kayak sempak distrik. Iya. Iya benar, yang masuk ke Iya kan? Tapi yang belakang. Aja ini bahasannya keren banget nih. Kita selama 5 menit Tapi ngomong. pasti relate banyak orang. Banyak Lihat, orang ntar ya? komen-komen semua tentang kolor udah pasti relate kan. Betul. Kalau aku jujur belum pernah yang 4 kali. 4 kali ya, baru 2 side aja. 2 depan bolak-balik. Pelan-pelan lah dari kaos dulu aja lah. Dari Kaos dulu ya. nanti Celana kenapa nggak dibalik? Celana udah susah dong, kantong udah tidak praktisional, sudah tidak. Iya. Ya kan? Jaket, hoodie. Jaket hoodie karena kadang-kadang dibalik. Kadang Balik. Kadang lebih enak lagi, apalagi sweater-sweater gitu kan. Kalau bagian dalam gerumut-gerumut gitu, bagian Iya. luar halus. Ada bagian yang apa sih ada? Iya, terlalu panas lah. Kadang kalau dibalik tuh, pas lah sesuai dengan Anjir. atmosfer Indonesia gitu. Kuku ya penemu fashion nih berarti ya. Fashion baru ya. Fashion Dan kebalik. ngelihat story-storymu banyak yang ngikutin. Banyak yang ngikutin bener. Jadi sekte sebenarnya. Sekarang aku Sekte. akan bikin sekte. Jadi sekarang lagi pre-order kaos nih. Ya. Itu- Ini promo juga nggak apa-apa. Enggak, nanti kayaknya pas tayang udah tutup pre-ordernya. Mungkin Oke. nanti pre-order Oh, selanjutnya. iya, bener. Desain berikutnya Season dong. berikutnya Iya. benar-benar. Jadi akan ada namanya Aliansi Kaos Kebalik Kukuh ya. AKK namanya. Udah ada logonya, belum nanti aku itu. Penganutnya banyak. Penganutnya sedang bertumbuh lah. Ini akan jadi nanti akan ada logonya, terus orang akan saling berbisik kalau kita sama-sama aliansi gitu. Jadi Nggak boleh kita terang-terangan nggak boleh. boleh terang-terangan. Ketika ada orang sama-sama pakai baju kebalik, kita satu aliansi gitu. Labelnya juga taruh di sini, di luar. Labelnya di luar berarti benar. Anjir keren. Harus kayak gitu. Tapi keren, pergerakan itu ini gara-gara ini aku tahu kaos kebalik juga dari podcastnya Pras. Podcastnya Pras ya. Iya. Bener udah make dari dulu, cuman baru ke expose aja jadinya. Oh ya anjir keren banget nih. Semua orang ngikutin. Apakah di kolom komentar juga orang merasakan bahwa hal yang kebalik itu ternyata menyenangkan atau tidak? Minimal dicoba di rumah dulu. Soalnya banyak yang komen-komen juga, Bang masih malu nih. Nggak apa-apa, di rumah dulu. Pelan-pelan dulu. Perlahan dari rumah. Mungkin kan paling di rumah minimal ada orang tua kan, kamu nih apa sih ini? Kalau udah sama ibu ya, udah ibu akhirnya menerima, gimana orang-orang di luar? Namanya ibu atau orang tua kan sudah pasti menerima. Jadi di luar udah bodo amat. Ibu saya aja nggak apa-apa, kenapa lu masalah? Nanti Wih. gitu. Kan? Gitu. Ntar kalau misalnya ada yang apa namanya ngomentarin, oh enggak ini artinya dapat rezeki, Dapat biasanya gitu rezeki. kan. Nah gitu. Iya. Nah itu sering terjadi sebenarnya. Jadi kayak aku kan sering pakai gini Iya. di kereta misalnya. Terus ada orang, mas bajunya kebalik. Aku tuh seringnya terlalu jahat kalau bilang, oh emang kebalik. Terus dia langsung bingung. Waduh gimana? Kan respon dia, oh iya maaf mas gitu. Iya, biasanya itu ya, respon yang terjadi yang adalah dia itu. diharapkan, iya nggak Betul. apa-apa, iya nggak apa-apa mas. Dia akan ngerasa membantu orang. Sedangkan kalau aku responnya emang dibalik, hah, langsung bingung dia. Ini orang apa sih? Nggak Gitu. biasa ya? Malah nyesel dia Betul. ngomong gitu. Jadi kadang kalau aku di Kereta. kereta atau apa, aku ngaku, oh iya maaf mas, pura-pura jadinya mau nggak mau. Ya kalau lagi respon gitu kayak kita pinjam korek. Pinjam korek Ya, gimana? pinjam korek kan biasanya kan pinjam korek ya. Oh iya gitu. Kalau pinjam korek enggak jangan. Iya. Gitu. Jadi kayak kok enggak boleh sih? Kok nggak Gitu. boleh? Ya defensif ya, Iya. yang kayak gitu. Gitu gokil. Tepuk tangan buat kaos terbalik dan apapun yang terbalik. Nah, ini kita sekarang bareng Kukuh ya, bener ya? Betul. Nama aslinya siapa sih? Kuku Adi Danisworo. Jowo banget, tapi aku lebih bisa bahasa Sunda. Tapi ada keturunan Jawa. Jowo, bapakku Iso- Malang, bapakku Iso Iso ngomong Jawa. siki-siki yo. Siki-siki. Aku nelpon sampean Sopo? iki pas aku nelpon jenengan iki Iya. pas sampai bahasa Jawa. Sampai. Pas sampai sini Jawaan? Jawa, Oh, Jawa. ngikuti Jawaan. Jawa Timur. Jawa Timur. Sama. Oh ya podo gini. Jancu, Oh, Jawa Timur. jancu. Tapi di Malang orang ini ya jancu ya. Malang lebih ya, jangan-jangan ada tapi bahasa walian. Walian gitu. Bakso, oskap. Oh, walian, Malang. walian Iya. ya. Taruh toh? Jakselnya Jatim jadi ya. Oh iya. Iya kan? Iya bisa. Wale-wale yo. Malang juga selatan kayaknya kan di bawah. Selatan, iya. Iya. Kebalik tapi kan kalau kalau Jakarta selatannya Bogor. Oh iya. Ya tapi selatan lah ya. Selatan ada selatan intinya. karena di bawah Di gitu. selatan. Jadi Nah, lebih ini- slow. Aku mengenal Kuku, bukan mengenal ya. Tahu Kuku tuh ini aku fans dari awal sebenarnya. 2011 nih aku udah menonton seorang Kuku ya.
Oh iya. Iya. Di apa 2011? Jadi ada pertunjukan namanya stand up, apa ya, banyak festival stand up, Oh. namanya Jack Fring. Yang ininya adalah bapak legenda itu. Ya, legenda itu. Dan panutan kita semua. Panutan kita semua dan Iam Renzia terutama ya. Kalau di grup kan ada yang dicengin itu. Orang juga nggak tahu ya Renzia. Oh, nggak tahu ya? Nggak tahu. Udah. Udah belum seitu sih dia. Ayo Riam, bikin konten. Ayo Iam, nanti Karena- coba di Google Iam Renzia Iya, siapa ya. Ya. Dia suci juga Suci gitu. juga kok. Jadi aku nonton. Temannya Coki dulu pernah teman-teman. Oh iya. Ya. Jadi di komunitas Depok. Komunis Depok ya. Depok. Nah, aku tahu Kuku itu dari Jack Fring. Jack Nonton. Fring. Karena aku penasaran, namamu tuh cukup besar di daerah. Oh iya. Ya, Adriano Colby, ponakannya Om siapa? Ponakannya Om Rindra. Rindra, Pange. Pange, sama Kukuhnya tuh gede banget di tahun itu. Oh iya. Ya, nyampe di Surabaya ini orang-orang ini. Tapi kok nggak pernah diajak stand up di daerah ya? Kan ada, Surabaya kan pernah mengundang satu kali. Itu gara-gara Opener. bareng Ria. Iya, betul. Bukan diundang dong artinya. Oh iya, betul. Ntar aku aja yang Aku tuh undang. dulu kalau ngeliat-liat poster misalnya zaman kan aku angkatan Gilbas G. Betul. Mereka ya karena suci juga kan, tapi Iya. mereka ke daerah, enaknya stand up di daerah. Aku nggak pernah nih gitu. Tapi kok bisa besar di daerah berarti mungkin segmented juga Iya, kali. segmented. Karena kayak band itu ibaratnya tuh seorang Kuku tuh bukan Dewa, Padi, tapi band-band indie yang punya nama di Jakarta gitu. Sampai akhirnya aku nonton, jujur nih aku nonton sama Muslim. Jadi pengen tahu nih Jakarta ini sesangar apa sih gitu stand up-nya. Terus Pas Muslim masih di Surabaya berarti ya? Iya, kita semua masih di Surabaya. Terus kita nonton Jack Fring, terus aku tanya, bilang tanya ke siapa itu? Yang namanya Kuku yang mana ya gitu. Karena kita taunya cuma dari Twitter kan. Oh iya. Yes gitu. Terus saya ngelihat itu di Jack Fring, terus nonton Wana, We Are Not Alright, terakhir yang di kafe. Yang di Kemang ya, itu yang ada lupa yang rambutku hijau bukan? Iya, kayaknya. Itu Pokoknya- paling boom sebenarnya. Iya. Lari-lari nggak jelas. Lari-lari nggak jelas dan Ayo. nggak nyiapin materi itu paling fail. Tapi itu menurutku keren, menurutku. Masa? Keren banget. Aku langsung depresi 2 minggu habis itu. Iya. Iya. Kan ada kan mas kalau stand up gagal gitu kan atau ngerasanya gagal pasti berapa minggu Pernah, gitu, aku 6 bulan itu. 6 bulan. Ngebom di Amelia ada gitu. Nah itu tapi aku menurutku keren banget. Karena dirimu itu bagiku adalah kayak, ini orang yang bisa melakukan apapun gitu. Bebas mau ngapain, karena stand up juga beda kan, dengan ngobrol gini kan beda. Iya. Stand up tuh pasti kayak berapi-api. Betul. Di kemarin stand up pas ngebanting itu. Kaleng. Nah itu hal yang kayaknya nggak aku bisa gitu. Gimana caranya biar? Apa kamu gini-giniin crash aja lucu yang stand up ini yang des. Itu kan nggak dibuat-buat dan emang ada kejadian nyata juga pengamen yang des doang terus kamu bawa ke panggung itu juga sebenarnya. Tapi Kamu- kurang, aku merasa diriku tuh merasa kurang all out untuk Kamu perfeksionis aja, Rif, berarti. enggak. Perfeksionis. Karena aku pengen tuh kayak enggak tahu ya, setiap dari diri kita atau manusia tuh pengen nggak sih jadi orang lain Iya, yang ada, dari ada. di luar dari kita. Nah itu aku pengen kayak stand up tuh kayak ayo nah itu Tapi nggak udah bisa. terjadi di kamu sendiri yang tur Enggak di overacting iya. overacting justru lebih puncaknya Iya. rasanya ya. Tapi untuk sendiri nggak bisa. Itu gimana bisa ke situ? Gimana bisa punya tenaga segede itu? Sebenarnya hitungannya kalau stand up rada fluktuatif ya. Kenapa? Karena nggak jarang latihan. Itu penting makanya latihan tuh. Oke. Aku tuh ngerasa aku kan dari zaman SMP main musiknya punk. Iya. Musik punk. Punk kan yang penting manggung, skill is dead gitu. Yang penting manggung, lakukan ekspresimu, lakukan dengan lirik. Makanya punk kan anti pemerintah segala macam kalau pada masanya ya. Iya. Jadi yang penting performance berantakan itu adalah statement. Nah, ketika aku coba di stand up ternyata itu bikin jadi fluktuatif malah. Jadi stand up tuh tetap kalau mau kayak gitu tetap harus dilatih. Jadi makanya ada kalanya energinya kurang, ada kala ketika nggak pede energinya enggak. Makanya pas kemarin stand up tuh, udahlah ini nonton banyak, energinya gede, siap mateng, udah halus all out gitu. Tapi itu jarang terjadi, makanya kayak sejak stand up fest itu kayaknya untuk manggung ke depannya benchmarknya segitu deh harus. Harus segitu. Harus segitu deh. Dan itu melakukan itu sadar nggak? Nah, pertanyaan bagus. Nah, tuh. Niatnya sadar, cuman ketika di tengah-tengah udah nggak sadar ya? Sadar ya? Ya, sama gitu nggak? Sama. Karena aku ada beberapa part tuh nggak sadar. Nggak sadar kan? Bahkan kesadarnya ke omongan juga, ngomong apa tadi gitu ya? Karena aku merasa, kalau orang tahu aku tuh pendiam sebenarnya. Nah, sama. Jadi kalau ketemu orang tuh, kok beda ya sama. Kamu tuh introvert juga ternyata? Aku tidak mengklaim diriku introvert, tapi nggak tahu orang itu apa. Tapi aku
tidak menyukai begitu banyak keramaian. Iya. Kalau udah habis ketemu keramaian akan menghindar. Ya udah itu. Kamu nggak pernah tes INTFJ apa begitu? Tes lah. Harus biar Hasilmu tahu. apa? Aku I udah jelas, cuman lupa belakangnya apa INTJ apa. Itu introvert apa gitu. Itu N-nya apa, T-nya apa gitu. Dan bagiku kalau aku ya stand up tuh kayak coli. Itu kenapa tenagaku gede gitu. Jadi stand upku tuh mesti pelan terus gitu. Jadi kayak kalau kita coli kan kayak gitu kan. Tapi kalau coli udahnya nyesel. Kalau stand up udahnya nyesel nggak? Iya sih. Happy. Cuman capek. Setelah stand up kayak kan happy tapi kalau tapi akan diem gitu, bener-bener diem gini. Iya. Gitu. Ya kalau itu sebenarnya sama sih, aku juga sebenarnya Sama pendiam ya, sama orang. Iya. Kalau ngomong empat mata tuh akan lebih susah dibanding ngomong sama orang banyak. Karena kalau ngomong sama orang banyak itu tidak ada ekspektasi feedback dari mereka. Maksudnya kita ngomong di atas panggung, senang kita ngomong saya adalah ini yang ngejudge ya udah nggak bisa ngantuk. Cuman kalau ngomong berdua, gue tuh capek tau terus aduh ntar dia ngomong apa ya gitu banyak ya kan? Berarti sama nih berarti. Ya kan? Berarti mungkin introvert gitu ya? Iya kayaknya. Jadi kalau aku ketemu orang tidak tahu ngebahas apa, itu di kepala aku tuh ngobrol sendiri dan nanti dia mikir apa ya gitu. Jadi kepikiran orang, jadi kita nggak tahu mau ngomong apa, telat malah jadi diem-dieman jadi. Nah, gara-gara itu aku belajar tentang kayak sosok psikologi, kuliahku aku puntur gitu untuk tahu bahwa Ntar dulu psikologi oke, tapi kenapa ke aku puntur? Kalau puntur ada 5 unsur. Karena aku puntur sambil ngobrol ya, gimana Bu? Iya benar. Benar. Sambil ngobrol sih itu. Ya kan kalau aku putar diam aja saya diapain nih gitu. Dong, ya. Nah itu aku memperhatikan gerak-gerik orang. Kayak misal ini gerakan ini apa gitu. Jadi kalau ini gimana gitu di kepalaku gitu. Benar. Buku bacaan apa berarti yang disuka? Sekarang lagi jarang nih udah komik aja kan buku bacaan kan maksudnya lebih banyak bacaan lebih komitmennya lebih tinggi ya. Komik kan harusnya lebih rendah secara komitmen karena kan baca dengan itu aja masih banyak yang belum kebaca. Jadi komik apa? One Piece pasti. One Piece tapi sekarang udah episode 104 aku terakhir masih 97. Masih belum baca. Aku soalnya nggak bisa baca online, aku harus di buku. Oh, sama kan pusing ya. Aku beli iPad untuk baca itu karena kalau HP kecil banget. HP kecil ya. Kalau aku mesti di kertas tetap karena ada baunya enak tuh. Bau kertas gitu tuh. Oh, kebiasaanku sama juga. Kertas. Setelah dibuka, terus diginin dulu. Udah terus dipajang. Dibaca bentar doang, ditaruh. Mungkin bukunya banyak aja. Biasanya dipamerin tuh biasanya. Foto, wah udah kamu baca ini ya? Baca ini ya. Buku yang pasti dipunya semua orang itu adalah, apa sih? Bersikap bodoh, apa sih? The Art of Not Giving a F***. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Iya, bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya seni untuk bodo amat. Nah, iya. itu semua yang, tapi aku cuma satu bab doang. Baca ini aja terus di Google aja atau tanya ChatGPT tentang apakah buku ini. Emang dia jawab? Dijawab bisa. Langsung aja kita ini terus nanti ngobrol sama orang. Udah baca buku itu. Bagus. dari rangkuman aja gitu. Iya, apa karena ini respon langsung gini ya bilangnya. Udah baca itu? Iya, karena bodo amat udah nggak aku baca juga ini. Langsung next levelnya ya. Dan ini fakta. Fakta adalah kita berdua itu pernah di MLI loh. Betul. Ini orang nggak tahu nih. Betul. Kayaknya. Bahkan kamu dari awal malah ya? Kita dari awal. Nah, enggak, kamu kan hitungannya lebih awal lagi yang zaman-zaman video sendiri sebelum Patrick Effendi masuk kamu itu. Yang di teras siapa? Yang jadi dewan-dewan awal kamu tuh, ya kan? Iya sama kita kan. Ya enggak, aku mah enggak. Ada. Hakim-hakim kan ada. Enggak, aku enggak masuk hakim. Masa sih? Yang di beer pong tuh dulu, itu kamu udah ini. Iya, aku diem karena tapi itu udah dewan, udah yang kayak ada Zari segala macam kan? Ya, Zari Hendrik. Pokoknya ada 12 atau 11 orang gitu. Zari belum nyalek, belum jadi tim ses kayaknya dulu ya. Emang iya. Sekarang tim ses siapa emang? Kayak nggak tahu aja. Konsisten. Iya, dari tahun lalu juga dia itu ya. Ya alhamdulillah lah. Mungkin sepaket kali. Udah dari tahun lalu udah dibayar full sampai tahun ini. Beberapa teman kita juga ada yang situ kan banyak juga. Teman Anda juga ada di Wana? Di Wana juga ada? Di Wana juga ada. Saya juga ditawarin. Kenapa tidak mengambil? Enggak 10M kan? Kalau 10M baru. Karena udah habis itu kan nggak usah kerja lagi. Kalau kerja nanti udah terafiliasi apa macam, udah sulit lah. Tapi akan ngambil nggak kalau misalnya ada tawaran yang menarik? Ya. Nggak tahu ya, integritas gimana nih, Rip? Kalau aku nggak tahu ya. Kalau feeling akan ku ambil. Akan ya? Iya. Kalau enggak ya enggak. Karena
kemarin juga ditawarin juga aku belum ngambil sejauh ini. Belum ambil ya. Tapi kayaknya kalau 10M misalnya nih, rip 10M langsung cash. Langsung ku ambil. Aku ambil ya. Aku juga deh kayaknya nanti masalah ini bisalah diperbaiki, kita bikin yayasan lah apa untuk membangun bangsa lagi ya, siapapun presidennya ya. Ya benar. Lu gitulah bisa, ayo masuk berarti 10M ya. 10M ayo sikat gitu. Karena kayak Abdur, Mamat, Ari tuh udah terang-terangan dia minta 2,5M. Di podcastnya. Ketinggian dong. Iya, kita nggak mungkin tuh. Dia di podcastnya Pras yang titik kumpul dia terang-terangan. Jadi kita 2M ya, 2M nggak apa-apa, 2M. Ya, 1,7 deh boleh deh. Boleh. Iya mereka terang-terangan itu, nggak tahu entah bercanda atau apa. Tapi kayak emang bercanda-bercanda menguntungkan. Jadi kalau bercanda nggak mau ya udah, kalau mau ada ya lumayan. betul ya kan? gitu. Benar. Dan bersiaplah karena sampai Januari nanti akan ada orang yang tiba-tiba kontennya bergeser gitu. Betul. Dan kebetulan nih Arif dan kita kan lagi naik-naiknya. Ya. Ini tahulah kemana duitnya harus mengalir ya. Bisa lah ya. Kayak teman kita kayak ini, temanmu juga ada nih. Kayak Bang Adri temenmu tapi langsung menyebut nama. Iya, terus aku ngerasa menurutku panutan kan, terus anjir lucu banget sih. Berarti tidak panutan lagi sekarang? Belum. Untuk saat ini kan kayak terus komentar ada Popon lah, lucu banget ini. Bang kalau lu gini gue ke siapa nih panutan gue gitu. Lucu banget. Tapi udah bagian dari apa ya, pesta demokrasi itu memang begitulah gitu. Benar. Nah ini alasanku sebenarnya mengundang seorang kuku ke sini. Apa tuh? Jadi pada waktu di PWK kemarin, itu kan dirimu membahas tentang Rogo Sukmo. Rogo Sukmo, ya. Ya kan? Iya. Dan tuh banyak. Iya. Ya. Ini bagian dari psikologi nih, ngikutin mirroring namanya. Oh, mirroring ya. Oh gak bisa. Gak bisa. Gimana Maraga Sukma? Ya, mirroring dulu, mirroring. Jadi mirroring biar orang itu ngerasa relate ya. Iya, gitu ya. Satu frekuensi gitu-gitu. Aku pakai aku juga jarang. Aku juga termasuk sulit soalnya kayak ngomong sama orang ini sulit banget. Iya, aku kan ngikuti biasanya kayak misal gini ngikut. Orangnya gini, ngikut gini. Oh gitu ya? Iya, ada kan? Ada teorinya tuh. Iya. Kayak misal orangnya begini ngikut gini. Yang jelas jangan gini katanya. Kalau gini kan kayak menutup ya. Iya, menggurui. Menggurui dan juga tidak membuka diri gitu. Betul. Nah, dari kaki juga. Kaki kalau misalnya gini, apa tuh? Ini menutup. Oh, menutup ya. Gini-gini, kakinya gini-gini. Udah kayak bosen ya. Ngejahit. Ngejahit. Nah, ini kan kemarin tuh banyak DM terus di aku live TikTok tuh selalu tanya, "Rip, tutorial ini dong, Rogo Sukmo. Kemarin kuku udah spill namamu." Karena pada waktu podcast sama Pras di Close the Door, nah aku ditanya tentang itu. Yang pas lagi Pras di Close the Door. Iya, terus Pras tuh nggak percaya, anjing halu nih Arif halu. Nah di sini nih di sebelahku sekarang aku bertemu seorang yang sefrekuensi. Gitu. Mungkin kamu karena sama Pras lebih akrab kali. Kalau aku sama Pras kan nggak seakrab sama kamu. Jadi dia ngejaga nggak ngomong halu-halu itu. Mungkin dalam hatinya tetap dia nggak mengalu. Nah kita bahas sekarang. Beneran nggak bisa ngerogo Sukmo? Bisa. Astral projection namanya. Astral juga, projection. kalau di Inggrisnya. Atau OBE, out of body experience. Itu dapat skillnya dari mana? Dapat skillnya dari Kaskus. Skill supernatural. Ya. Masih ada nggak ya? Udah lama banget gak buka. Kayaknya kalau kita ngeser masih ada. Masih ada mungkin ya. Mungkin masih strong kayaknya. Ya. Karena aku juga pernah baca juga. Ya. Cuman aku caraku nggak dari situ. Dari mana? Ada gurunya lagi? Karena aku dulu kan ikut tenaga dalam. Oh, merpati putih gitu, bukan? Namanya Teratai Tunjung namanya, bisa di search. Teratai Tunjung. Terus aku ikut beberapa perguruan yang lain. Emang hidupmu penuh dengan silat ya? Karena aku dulu pengen jadi pengen jadi gerhana, tahu nggak? Wah, gitu. Iya. Ini ada orang lama doang nih yang tahu. Dan itu lama banget dulu. Lama banget. Anak-anak Gen Z udah nggak relate itu. Iya nggak tahu ini orang tua doang nih. Jadi saya dulu ikut tenaga dalam terinspirasi sama gerhana. Gerhana kan keren banget kan? Iya, dia bisa. Terus kita gitu. Kan itu ada juga yang makanya aku nggak pernah komen masalah, kan ada kan yang di yang Ustaz apa sih? Jangan ngomong itu. Enggak, bukan yang pemuka agama lah. Bukan yang kemarin viral. Iya. Dibongkar sama pesulap merah siapa? Siapa? Ya itu yang gini-gini. Iya. Gitu. Orang lain Pras ketawain. Aku nggak berani. Nggak berani. Kenapa? Karena aku pernah ada di situ. Beneran. Digituin dan ngegituin.
ngegituin juga. Iya, karena di kita tuh ada namanya ampal-ampalan. Kita mengeluarkan energi gitu. Jadi Oh iya. jadi kita gitu. Ke bawah. Rasanya gimana? Kayak ditonjok apa-apa? Kayak ada yang gini nih. Iya. Iya. Tapi Terus ada yang kayak muterin gitu. Tapi apa kayak ada tangan apa gimana? Enggak ada kayak dorongan gitu Dorongan loh. Kayak aja. ada dorongan gaib, beneran. Berarti ada jinnya itu apa gimana? Ini gak halu kan kita ini Nggak aku. halu. Jadi ada kayak gitu, sama kayak yang di video-video. Tapi Sama mungkin di video ada yang bohong, ada yang enggak. Jadi ini kali jadi Iya. ngaruh ya. Jadi ketika yang lebih terkenal yang bohong kita jadi ragu. Ah ini mah apalagi dibuat-buat banget jadi ragu kayaknya orang ya. Betul. Nah itu aku pernah itu. Terus pernah ngeliat video yang ini nggak, dilempar batu. Iya. Lempar batu. Lempar batu terus aduh. Iya. Dan itu, Kalau itu versi gagal kayaknya. nah aku pernah ya, karena aku dipukul pakai tongkat pramuka, pakai tebu. Gitu-gitu ada ininya. Itu Pak. Jadi ada. tujuannya itu ya karena ketertarikan di situ. Karena aku kecil, badanku kecil, terus pengen membela diri dengan itu. Jadi kalau misalnya ada yang resek sama aku kayak Udah gerhana aja ya. gitu. Pernah aku pakai, orang cuman kedip doang, nggak ngefek. Nah balik lagi ke Raga Sukma. Caramu gimana nih? Caranya beda-beda ya ternyata tiap orang kan? Kita bagi cara Raga Sukma menurut Kukuyan. Terus itu Kalau aku soalnya berangkat dari ke ini, aku tuh sering erep-erep, sering nggak bisa gerak apa ya, ketindihan. ketindihan ya. Sering itu, dan ketindihan itu kadang mengganggu dalam arti Susah. capek kan. Akhirnya gimana? Ternyata pas baca-baca forum, ketindihan itu gerbang menuju Raga Sukma. Ya udah sekalian aja aku belajar. Dan Jangan dilawan. jangan dilawan. Iya. Karena ketika itu akan panik dan segala macam malah makin susah kan napasnya, makin suara-suara yang kayak di film-film setan itu kan. Iya. Suara orang teriak, ada suara apa. Itu aku juga ngalamin juga. Ngalamin juga ya. Tapi ketika ada satu titik tenang tiba-tiba Udah, sunyi. Nah, itu saatnya keluar. Bener ya? Itu Nah, metodeku. kita lihat setelah keluar. Setelah Ini kan keluar. sama kan, suara tuh biasanya tuh suara gerbong kereta api. Iya, yang pokoknya ngeberisik-berisik. Suara kita naik motor, terus ada angin. Ya, sama orang teriak sih. Iya, suara ayam berkokok. Yang berkokok Pernah lupa nggak? deh, lupa. Nah, Kayaknya aku kalau aku itu prosesnya adalah setelah itu keluar. keluar. Nah, apa yang terjadi ketika keluar? Nah, kita cocokkan. Cocokan ya. Iya. Kalau aku proses keluarnya dulu deh. Keluarnya kan kaki tangan yang paling susah tuh kepala ya nggak sih? Jadi iya. mutusinnya. Jadi kan kayak kalau tangan kayak segini tuh ya langsung ada Iya. ya kaki bisa kayak udah kayak kayak di kolam renang gitu ya. Badan kita berasa kayak kapas, benar nggak? Kayak kapas, Enteng ya? bahkan lebih enteng dari kolam renang ya kan? Betul. Gitu. Kayak- Nah, bisa ada. gini. Nah, yang di kepala tuh ada nyangkut gitu kalau aku tuh. Nah, itu ada caranya. Gimana? Jadi nyambung banget nih. Nah dulu tuh aku panik kan, kayak gimana nih gimana? Kita ngerasa udah pisah, tapi kok nggak keluar gitu kan? Karena nyangkut di kepala biasanya. Itu gimana? Ternyata caranya adalah dari kepala semuanya. Kalau kita gerakan fisik nggak bisa. Oh, jadi kepalanya aja yang gerak kan? Iya, jadi kalau teman-teman ada di posisi itu, kayak benar-benar kayak diniatin aja. Ini aku main bangun, gitu. Jadi kayak bangun. Ya. Terus langsung dari Iya punggung bangun malah ya? tuh, benar-benar gitu. Terus kayak slow gitu kan. Iya, iya slow kayak di Udah. Terus karena aku penasaran, ini sama nggak? Penasaran ngelihat badan Nengok kita. dong, tidur. Tidur. Terus kita samain lagi. Pas tidur, ngelihat wajahmu nggak? Ada wajahmu utuh nggak? Kalau aku nggak. Lupa lagi kalau itu. Ngeblur. Kayaknya ngeblur deh. Iya. Soalnya selain ngelihat kita sendiri, lingkungannya juga lain. Walaupun sama tapi lain. Kayak Silent Hill paling mirip. Kita cocokin lingkungannya. Ini kita cocokin keluarnya dulu ya. Betul. Kita sepakati pada waktu keluar ngelihat wajah nggak? Enggak, Kalau blur lah ya. kalau aku detail. Aku rada lupa. Aku nggak bisa ngelihat wajahku. Nggak bisa ya? Wajahku cuman ngeblur lah. Karena mungkin lingkungannya ya. Lingkungan menurutmu apa yang dia ada secara suasana? Hitam putih kalau aku tuh lebih ininya. Dan absurd. Kayak aku paling gampangnya nyontoin kayak film Tim Burton. Tim Burton yang Nightmare Before Christmas. Intinya tuh kayak yang alamnya tuh nggak ini kan misalnya kotak. Ya. Ini kotaknya hancur gitu. Oh bukan kayak suasana di rumah kita? Suasana rumah kita tetap misalnya kayak sekarang kayak gini. Kursinya tapi bentuknya nggak simetris, hancur tapi terus gerak-gerak gitu. Lain-lain kali ya. Beda berarti. Kamu Kalau aku gimana? sama. Sama persis. Sama persis. Dari warna-warnanya segala. Ini warnanya itu kayak kalau di Jawa itu surup. Apa tuh? Surup itu menjelang maghrib. Jadi Iya, tidak iya. terang, tidak terang. gelap, Iya, tapi iya. kita bisa ngelihat dengan jelas. Benar. Itu kayak mati lampu lah ya. Ya nggak sih mati. Tapi kurang terang dikit, Kurang terang dikit ya, ada brightness-nya dinaikin dikit. Iya. Karena kita secara mata tuh bisa ngelihat Bisa gitu. ngelihat benar. Sama ya berarti. Sama. Anjing. Berarti aku tidak sendiri nih. Tidak.
Terus setelah keluar, apa yang kamu lakuin? Setelah keluar, itu yang jelas mau jalan dulu, pengen kayak apa jalannya sambil lihat-lihat, dan pas turun tangga tuh kayak kalau mungkin aku soalnya ngalamin ada 2 kali, maksudnya pernah yang lingkungannya sama aja, pernah yang aneh itu mungkin keadaan yang lain lagi kali ya. Oh, nggak tahu. Nah pokoknya kalau yang aku mau lakuin itu gimana cara buktiin kalau aku ini keluar. Makanya waktu itu aku jatuhin topi. Topi di area itu? Di area itu, di misalnya kamarku, depannya ada topi lagi aku gantung. Iya. Aku jatuhin aja, biar nanti ketika aku bangun ini buktiin ini topi bener jatuh nggak, jangan-jangan aku cuma ngehayal doang gitu. Tapi ada saksi nggak pada waktu itu? Kayak misal orang tua Nggak atau... ada. Tapi bener-bener real ya ini? Nah soalnya kenapa aku bilang aku jatuhin topi, ketika aku kebangun aku cek topinya jatuh. Oke. Berarti bener kan? Berarti ada energi aku yang bisa menjatuhkan topi ketika aku keluar. Betul. Dan ini berulang-ulang? Apanya? Melakukan ini berulang-ulang? Nah, masalahnya aku nggak bisa konsisten karena seringnya panik duluan ketika Rep-repan. Rep-repan dulu lumayan sering, sekarang lagi relatif jarang. Cuman dulu lumayan sering. Tapi ketika rep-rep, keluar gitu. Tapi gagal. Nggak bisa. Kalau di forum tuh ada yang Bisa ngontrol. Bisa yuk janjian gitu. Pada Iya, ada janjian itu. ada. Bener. Janjian nanti ada yang naik naga apa kayak segala macam udah kayak gitu. Nah itu aku di forum juga membaca, cuman aku nggak mengalami itu. Katanya setelah itu, karena stepku adalah naik ke atas. Kayak ke atas rumahku. Bisa. Aku juga pernah terbang. Iya. Pernah terbang juga berarti ya? Pernah terbang. Pernah sama. Terus ke dalam tanah juga pernah. Dalam tanah pernah ke atas nembus genteng gitu kan. Karena Iya. kita nggak bisa ngontrol kan. Nggak bisa Kayak, ngontrol. kenapa nih masuk aja sama aja. Terus naik. Nah naik itu kayak, nah itu kita nggak bisa jalan di situ guys. Kayak jalan-jalan gini tuh Iya, nggak bisa nggak kayak. bisa. Kayak astronot ya. Iya. Jadi aku naik tuh, naik. Terus kelilinglah ke kampungku. Jadi aku ngeliat kampungku. Iya. Benar relate kayak gitu. Gitu. Dan anehnya gini, aku kan takut ketinggian. Iya. Ketika itu nggak takut. Aku naik ke gedung waktu itu pernah kejadian pas lagi ini. Apa namanya? Waktu itu ikut ibu ke kantor. Iya. Kan kantor di lantai atas gitu. Terus tidur di musola. Kan biasanya kalau ketindihan tuh kejadi ketika tidurnya posisinya nggak enak. Oke. Bisa di lantai atau tangannya kelipat pas tidur tuh pasti ketindihan. ketindihan. Nah itu tidur di musola, kebangun langsung keluar gedungnya langsung tinggi gitu di atas, tapi nggak takut ketinggian ya pada saat itu. Enggak. Dan ini fakta nih pasti kita sama. Pada waktu kita rep-repan kita takut. Takut nggak? Kayak gimana nih? Pada pas rep-repnya, iya, ya pas ketinggiannya, bener. Tapi pada waktu keluar ketakutan tuh hilang. Hilang langsung. Hilang kayak, apa ini? Kayak mainan baru gitu. Baru. Anjir, udah seru sama. Seru banget sama ada. Keren. Nah itu adalah cara kuku. Caraku adalah, karena aku orangnya tuh teori banget sebenarnya. Jadi karena aku nyoba diajarin guruku nggak bisa, nyoba di Forsup juga nggak bisa. Forsup tuh apa? Forum Supernatural. Beberapa kan dia ngasih cara-caranya kan. Nggak bisa. Nah terus ada beberapa dia ngasih teori bahwa kita tuh terbagi antara jiwa, raga, dan sukma. Jiwa adalah badan kasar, Raga. jiwa, sukma itu adalah badan halus kita yang keluar. Sukma itu adalah pengait. Kenapa kita masih hidup? Makanya ada teori yang pada waktu keluar kita dicari kan badan kita. Ya karena ada kosong kan. Betul. Itu yang terjadi di film Insidious. Ya kan? Dan gara-gara itu aku berhenti. Gara-gara nonton Insidious berhenti. Iya. Karena sama yang ku baca. Katanya juga ada yang keluar terus nggak balik. Nggak balik. Tapi orangnya hidup, jadinya gila. Jadi yang masuk karena sukmanya nggak ada. Jadi ya udah kosong gitu. Yang hidup di dunia itu kosong. Tapi cara baliknya sama nggak? Kalau aku soalnya cara baliknya sadar aja, nggak mesti balik ke badan. Jadi misalnya udah main jauh, bangun terus udah otomatis kebangun gitu. Kalau kamu mesti masuk, enggak kan? Enggak. Jadi bisa ini kan? Dulu awal panik, waktu keluar kayak gimana nih? Jadi kayak benar-benar pakai baju. Makanya masuk ke situ. Iya, gitu. nggak bisa. Kok nggak bisa? Ternyata yang diperlukan bangun aja kan? Iya, ternyata yang kita diperlukan dalam pikiran kayak aku pengen balik nih. Balik iya. Ketakutan itu nggak bisa balik tuh langsung ngomong, ya Allah, apakah aku mati gitu? Apakah aku ini kalau emang mati ya udah ambil, kalau emang nggak tolong kembaliin ke badan. Aku bahkan pernah pas ini jatuhnya bukan pas meraga sukmanya ya, pas ketindihan itu ya. Kayaknya udah lama banget. Ini kayak udah sejam kali ya. Iya. Itu aku mikir aku mati loh. Terus kalaupun benar mati kayak gitu serem banget ya nggak sih? Iya, karena kita masih hidup. Kita masih sadar. Iya. Terus kita di orang misalnya pada datang ngelayat semua di kanan kiri. Terus kita ngelihat. Terus kita serem banget kan merinding deh. Kalau ternyata kayak gitu ya. Dan aku pernah itu. Dan ini caraku lagi ya. Caraku adalah yaitu raga sukma nyawa. Nah, jadi tuh gimana caranya
kita ngebikin badan kita capek, tapi pikirannya kita masih bisa mikir. Ini untuk apa? Supaya Keluar. Kalau supaya caraku keluar. ya, ini cara efisien keluar yang bisa berulang-ulang. benar. Jadi caraku adalah aku bikin capek, dengerin ragu rock yang sampai sejam sampai 2 jam, gini-gini terus. Capek. Pasti tidur langsung bisa. gitu. Itu caraku. Kalau yang cara capek aku baca di forum ada lebih gampang juga Rip sebenarnya. Apa? Ada. Jadi kamu tidur, tapi set timernya timer ngaco jam 1:30-2 malam misalnya. Oh gitu ada. Kamu bangun tapi kamu langsung tidur lagi gitu. Jadi keadaan badannya kaget, terus kamu masih ngantuk tapi kamu udah sadar terus tapi kamu tidur lagi, itu pasti langsung rep-rep juga katanya. Dan aku pernah kebayang kayak pernah kejadian. Nah, buat teman-teman kalau misalnya ada cara lain tolong ditulis di Tolong komentar. ditulis. Ternyata Karena kita ini. Siapa tahu ada yang lebih mudah gitu. Iya. Tapi Karena beberapa katanya kamu nggak mau lagi gara-gara Insidious. Gak mau sih. Cuman itu cara yang bisa aku bagi. Gitu. Cara aku soalnya rada, ya paling Susah yang ya? timer tadi bisa tuh ya kalau yang mau dicoba tuh. Tapi Kaskus tuh menurutku ilmu segala ilmu. Segala ilmu dari dulu. Iya banyak ya. Terus ada teori-teori banyak tuh yang bumi, cekung. Pernah baca nggak? Nggak pernah kalau itu. Soalnya aku percayanya bumi bulat sih udah. Tapi emang rada cekung, cuman ada gak secekung gini juga. Terus ada katanya di ujung kutub utara, kutub selatan itu ada kehidupan, makanya Nggak. pernah itu. Aku pernah baca itu. Kalau Itu aku dari Kaskus. bacanya yang ini, yang Nuswantara. Hah? Nuswantara, nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi di selatan Jawa tuh ada kayak Kerajaan. Wakanda. Jadi Wakanda mah itu udah cerita baru, kita ada cerita-cerita kayak gitu. Jadi ada peradaban yang masuknya tuh kayak gitu. Tiba-tiba langsung canggih. Canggih. Itu sebelum Wakanda populer loh. Itu kalau di Yang baru-baru ini juga ada, apa tuh namanya? Wendira namanya, ada. Ada lagi bukan Wendira, ada apa? Selangsung. Kalau aku apa baca ya? Wendira ya? itu ada di apa sih Maluku atau mana gitu. Gitu. Nah, skill baru nih yang aku dapat dari Forsup. Itu ada tutorial cara nge-create mimpi. Create mimpi Iya, ya sama. mimpi itu bisa kita atur sebenarnya. Kayak film ini, film yang Apa? Leonardo DiCaprio itu Inception. Persis. Aku nonton Inception, gue banget nih gitu. Anjir keren Ya, sama ya. Caranya Caranya sama oke, kayak kita siapa baca. dulu? Siapa dulu? Ini dulu lah, ya. bintang tamu dulu. Kalau aku sebenarnya gini, lebih kepada ketika mimpi kan kita sadar apa enggak, itu Betul. poinnya. Ketika sadar kadang ada 2 hal. Lupa. Lu panik. Enggak, kalau lupa kan, kalau lupa berarti kita ngikutin mimpi aja, kejar-kejar setan tetap Iya. takut. Kalau sadar tuh ada 2, antara langsung tahu mau ngapain sama panik. Kalau Iya. kalau tahu mau ngapain tuh ya udah kita suka-suka, ini kan mimpi. Makan apa enak, terus Iya. mau ngapain mau pergi kemana jalan-jalan gitu. Terus bisa pindah tempat juga Iya. kalau misalnya mau ke Perancis mau kemana gitu langsung pindah kan. Kalau panik itu persis kayak di film Inception. tiba-tiba lingkungannya rusak, hancur. Iya, runtuh. gantinya tuh cepet banget. Mimpi kan cepet banget zut, gitu kan. Bahkan ini aku ngelihat, aduh aku di mana nih? Tiba-tiba gempa, Ya. gedung-gedung di belakang hancur. Persis kayak di Inception. Sama, Padahal dulu masih belum sama. nonton Inception. Jadi kan kalau udah nonton kan siapa tahu karena pernah nonton kali Ya. jadi kebayang. Padahal dulu belum pernah nonton gitu kayaknya. Cara Caranya ngaturnya sekarang. Cara ngatur mimpi agar sesuai dengan keinginan kita. Karena kan kalau aku nih, karena nggak tahu ya mesum aja dulu ya. Jadi tuh kalau aku udah tahu bisa tahu ngatur, arahnya kemana. iya kan? Iya, Kalau benar. kalau kita tahu Betul. ngatur mimpi, arahnya kan ke situ. Ke situ. Oh ini mimpi nih, ada Langsung. mantep nih, deng. Bahkan bukan ada mantep, kita langsung ada di atas langsung. Iya langsung ngebikin kayak kita Langsung mau ada. cewek ini nih. Nah, gitu. langsung. Nah caranya sekarang nih sama nih, apakah sama? Kayaknya sama sih. Aku kayaknya caranya sama ini, jatuhnya sama dalam arti nggak ada keahlian untuk itu karena seringnya nggak sadar. Ketika sadar ya udah langsung aja. Ketika sadar apapun yang dilakuin bisa tanpa pakai caranya gitu. Gak ada caranya. Nggak ada langsung. Oh mimpi nih ya udah. Tiba-tiba mau ada pistol, tiba-tiba mau naik mobil, langsung ada. Kalau aku ada caranya. Gimana? Caranya adalah ketika kita mimpi itu pilihannya adalah 2 antara ya Pak. Pokoknya kita antara sadar sama nggak sadar. Kadang kan Betul. kita mimpi tadi kayaknya mimpi apa ya? Bagus tapi mimpi apa ya? Lupa. Udah bangun apa belum itu? Udah bangun. Ah. Nah, ternyata caranya yang dikasih di Kaskus itu adalah ketika mimpi jangan langsung bangun. Pasti lupa. Ya iya. Oh ketika Bangun- sadar, ketika sadar iya, itu mimpi. ketika kan? maksudnya secara posisi dari tidur jangan langsung set gini. Oh, Jadi merem lagi. melek dulu, melek, diinget-inget lagi, Inget-inget, set. ya. Jadi aku habis kolam renang ke naik angkot itu Ya. ku inget-inget dulu. Ya. Habis itu kecatet. Nah. Kecatet. Nih, aku habis ngimpi ini, udah tidur, set.
mimpi lagi. Iya. Enggak, ini mimpi. Ini Langsung mimpi. di mimpi aku sadar ini mimpi. Ini mimpi. Ya, ini adalah mimpiku. Ya udah akan ku atur. Mana nih cewek nih gitu. Terus kayak kita di kolam renang. Enggak mau. Kita bisa jangan di kolam renang. langsung Apartemen. Wah, ini cewek nih. Sini gitu langsung. Kamu masih mikirin tempat ya? Aku udah gak mikirin tempat Iya. dimanapun lah. Kamu mesti mikirin di kolam renang di hotel. Karena aku dulu canggih banget Oh, canggih, untuk ngerti itu. udah. Karena aku tahu kan, bener nggak? Jadi aku punya buku untuk mencatat mimpi di sebelahku. Iya. Bangun kayak ku ingat udah gitu. Jadi pas mimpi kayak, ku ganti setnya, ku ganti ceweknya. Nggak mau cewek ini. Set gitu. Tapi ini ku mesum. Ini ku udah langsung anjir keren banget nih aku Karena bisa rasanya mengatur juga mimpi. real banget ya. Betul. Sangat real. Tapi itu skill itu ku dapat ketika nganggur. Nganggur kan banyak tidur, banyak mimpi itu. Tapi ada ini juga tuh, Rip. Aku denger ada entah cerita, entah konon ya. Ya. Ketika kita itu terus ngebayanginnya jorok itu, katanya itu kita gitu sama setan loh. Ya aku bener denger sih. Kalau gitu gimana? Cuman enak. Iya. Kan enak kan. Akhirnya kan ujungnya kan mimpi basah. Iya. Mimpi basah tuh kayak nggak tahu ya kalau aku anjing ngomong mimpi basah. Mimpi basah kalau aku itu antara sadar nggak sadar ketika mau keluar. Iya. Bisa kan ada kayak ini dia udah keluar. Mimpi basah nih keluarin deh gitu. Terus udah dibasah. Terus keluar cik naruh ke kamar mandi. Prosesnya udah nggak usah diceritain. Iya itu. Sama nggak Davi? Sama. Tapi arahnya ke situ nggak? Ke kalau bisa ngatur mimpi. Seringnya ke situ mungkin, cuman nggak selalu. Kalau kamu selalu ya. Kayaknya aku selalu. Soalnya sayang kan banyak hal yang nggak bisa dilakuin ini masa itu doang. Karena aku dulu nggak berani sama cewek. Nggak berani sama Aku juga cewek. nggak berani. Di mimpi tuh karena aku tahu mimpi aku bisa melakukan apapun gitu. Gitu. Dan kita sekarang berada di umur yang 30. Aduh anjir. 30 gede lagi ya. Ya 30 ya. 30 berapa? 35 aku. Nah aku 33. 33 ya. Di umur sekarang merasa kesepian nggak? Lumayan. Sangat kesepian ya? Sangat kesepian. Caramu untuk tapi pengen punya pacar? Pengen menikah? Pengen. Kan biasanya kan ada di Ada yang emang tidak mau kan. betul, ketika lewat usia 30 itu ada beberapa teman-temanku tuh yang enggak aku happy dengan begini, yang penting kebutuhanku tercukupi, tidak menikah juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kan pilihan dia Betul. betul kan. Kalau kuku Pengen menikah. jangan menikah. Caramu untuk mendapatkan wanita gimana? Itu yang sulit karena yang kejadiannya itu kenapa orang tua tuh sebenarnya mewanti-wanti ayo kenal sama cewek dari awal atau apa kenalan lah gitu. Betul. Itu karena masuk akal. Karena ketika kita di bawah 30 tuh ya 25 23 lah, Iya. zaman-zaman kuliah atau apa, kita mengetahui dunianya ya segitu aja. Betul. Ketika kita kenal sama cewek yang mengetahuinya dunia segitu, kita bisa sama-sama bertumbuh. Ketika udah 30 ke atas, kita udah mantep tahu dunianya tuh melihat dunia seperti apa. Oke. Dan ketika ada cewek masuk dan dunianya lain, kita nggak akan nerima, akan lebih sulit gitu. Oh, Di situ jadi. Jadi sebelum kita sebelum udah jadi pohon gitu. Jadi ketika kita tumbuh bareng-bareng, kalau udah dua-duanya pohon kan saling menyikut gitu. Oh makanya ketika di usia yang di itu sama-sama ketemu nih, Sama-sama egonya ketemu. susah ditekuk-tekuk. Egonya susah ditekuk-tekuk. Kalau sedangkan kalau tumbuh bersama kan ya udah bisa menyatu, ada yang Oh iya, kayak pohon. bonsai. Kayak bonsai kan, ya bisa dibikin bisa ininya. dibikin. Kalau udah dua-duanya gede pohon, tabrakan nggak bisa. Di usia segini susah nggak untuk ngobrol sama orang baru, Susah. pendekatan sama orang baru? Susah. Karena langsung negasi mulu karena ini mah beda udah. Terus buang-buang waktu apa enggak nih? Kalau buang-buang waktu kan bukan masalah buat kita doang, buat Iya, dianya juga. Takutnya betul. kitanya yang nggak niat tapi kita iya-iyain aja kan kayak kasihan juga si ceweknya Iya. kan gitu. Berarti setiap ketemu cewek pasti arahnya kalau misalnya angkanya sama ya, di 30-an atau mendekati itu langsung ke arah nikah nggak obrolan? Sampai obrolan sih mungkin enggak ya karena takutnya rada tricky juga tau. Bisa jadi ceweknya juga mau, cuman kan nggak bisa dari awal langsung nikah gitu Ya. juga. Tetap kita itu apalagi orang yang nggak ada satu circle itu orang yang benar-benar nggak kita kenal. Siapa dia kita nggak tahu backgroundnya, Ya. dia juga nggak tahu background kita kayak gitu kan. Jadi sulit sebenarnya, cuman bisa sih sebenarnya. Cuman lebih sulit kayak dibanding ketika kita ketemu dari muda, dari zaman kuliah lah, lulus SMA ya gitu. Jadi udah kendala usia 30. Itulah kayaknya kendala. Dulu tuh aku ngelihat om aku ya misalnya. Om aku 30-an juga terus ya apa sih nggak nikah-nikah? Apa sulitnya sih gitu. Dulu belum ngerti ternyata sekarang Itu ketika masalahnya. ternyata itu ya masalah omku dulu gitu. Tapi kan banyak, nggak tahu ya, aku melihat dari orang luar ya, melihat dirimu adalah pilihan wanita pun banyak. Karena tiap showmu
Itu cakep-cakep, sumpah itu adalah show tercakep, show stand up comedy yang penontonnya cakep-cakep. Menurutku masih dipegang sama seorang Kuku. Aduh masa sih? Aku Iya. lihat gelap lagi jadi nggak kelihatan. Tapi ada yang ngomong gitu juga nggak? Ada. Awe juga ngomong gitu katanya. Gak ada yang nyangkut di situ. Masalahnya ini, kayaknya ketika orang tahu kita komedi atau apa, ketika di dunia itu belum tentu suka juga. Bisa jadi kayak gitu kan. Oh, iya, kayak ketika orang bermusik, tahu suka musiknya, tahu kepribadiannya belum tentu juga. Ditambah terus gimana? Kalaupun kita ngedeketin yang fans atau yang gemar, nanti kan akan lebih susah juga karena kita punya posisi yang lebih bagus gitu. Ya. Nanti ceweknya takutnya tidak tulus ataupun kitanya jadi nggak kenal ceweknya dulu sisi aslinya gitu betul. kan. Susah ya. Susah juga sebenarnya. Ini dating apps main nggak? Sama main. Itu lebih tricky lagi ya kan sebenarnya. Iya, bener-bener kosongan banget tuh. Kosongan banget. Itu yang kulakukan untuk melatih skillku untuk biar tidak cupu-cupu banget kalau ketemu orang, ketemu cewek baru. Benar. Tapi sering ketemu nggak? Sering beberapa kali. Zong sih enggak ya, cuman mungkin ketika pertama ketemu dari dia dan kita, akunya juga ngerasa kayaknya nggak nyambung deh. Tapi jadi kayak fair-fairan aja ujungnya dua-duanya saling nggak kontak lagi kayak gitu. Enaknya itu kalau sama-sama dewasa kita tahu kayaknya kita nggak bisa dah. Udah Betul. cabut. Bahkan gitu. tanpa bilang sebenarnya bisa. Dan nggak masalah ya. Atau kalau misalkan ternyata harus bilang pun harus di awal, harus tegas sih dari salah satunya sih kayaknya gitu. Kalau nggak buang-buang waktunya. Ya makanya aku sama anak-anak tuh ini Arif nih jalan-jalan tapi kok ganti-ganti terus gitu ya karena ya emang susah ini di usia kita tuh susah. Kriteriamu apa? Kalau aku kan kriteria di usia 30 tuh kayak aku dengar dari siapa ya, ada senior stand up tuh ngasih tahu kalau lu pengen tahu jodoh lu itu pastiin 3L. Apa tuh? Ada 3L juga. Love, last. Cinta, nafsu, sama last. Ketawa. Jadi pastiin kita tuh cinta sama dia, sebaliknya juga. Yeah. Pastiin kita bisa ketawa bareng, pastiin kita cinta sama dia. Karena kalau satu dihilangin tuh akan beda. Misal dihilangin lastnya, berarti itu sahabat kita, bestie kita. Kalau cintanya nggak ada, oh sama PSK beli gitu hitungannya. Ya kan? Mau PSK kan ketawa-tawa tuh. Ya gitu. Kan cuma bisa last sama love doang kalau gitu. Iya kan. Cintanya misalnya cinta yang nggak ada kan last sama love doang. Iya. Tertawa dan nafsu. Masa emang sama PSK ketawa-tawa? Oh iya. Iya, tapi ketawa tahu. Ya aku nggak tahu. Kayaknya. Temen ada. Gitu. Jadi pokoknya kalau dihilangin satu-satu akan bukan pasangan. Iya. Sama itu 3 kalau aku ya. Sama 2, 3 dan 2. Banyak ya, ada 3 2 apa lagi? Satu tuh yang ngobrol sama yang secara fetishnya sama gitu. Fetis ya, fetis kan nggak mesti jorok kan, fetis bisa apapun. Karena menurutku itu yang gairahnya tuh ketika di usia muda itu adalah yang ngebikin rumah tangga itu gairah adalah fetisnya. Iya. Terus itunya, terus Kalau fetisnya ke jorok terus, kan tidak selalu jorok. Kayak makan es krim pakai kentang itu juga fetis tau. iya gitu. Ya, anehnya. Itu sama ngobrol. Ngobrol, penting sih ngobrol. Karena pada waktu tua ketika kita nggak bisa makan es krim kentang dan apa ya, Iya. yang menemani kita adalah ngobrol. Betul. Adalah kriteria yang ku cari. Kalau seorang Kuku apa? Sama sebenarnya, sama itu juga. Jadi keren. sama. Jadi ya tetap harus ada lastnya juga karena nanti ya itu benar karena cinta emang bisa tumbuh. Cuman pada akhirnya kita akan mengkonfirmasi diri kita sendiri terus apa cinta nggak sih? Apa iya sih cinta gitu. Cinta terus kedua komunikasi itu tapi kayaknya di atas segalanya ya. Mau secantik apapun atau secinta apapun kayaknya komunikasi nomor 1 pada akhirnya. Itu bisa menumbuhkan kedua-duanya soalnya ketika misalnya makin tua akan kecantikannya udah hilang berkurang. Tapi kalau bisa ngobrol udah akan selamanya. Menemani sampai akhir hayat lah. Beda misalnya cantik di awal nggak nyambung nggak apa-apa deh. Nanti ketika cantiknya ini ketika ngobrolnya nggak nyambung ya udah akan siapa lu gitu nggak kenal. Kenapa las itu penting bagimu? Kenapa las penting bagiku? Karena mungkin agar tidak mencari-cari, tidak membanding-bandingkan. Betul. Bisa jadi karena kan cowok itu kan nafsuan menurutku. Relatif. Aku tidak suka generalisir seperti itu. Beberapa. Itu makanya ada prostitusi itu buat cowok. Banyak juga. Karena ada godaan untuk ke situ buat cowok kan. Makanya aku pastiin bahwa enggak, itu di luar lagi, Rip.
Ini aku dulu nih. Oke. Kupastikan bahwa aku harus las sama istriku kelak Ya, agar ya. aku tidak mencari ke tempat yang lain. Betul. Oke. Kalau dariku Kalau aku enggak, prostitusi buat cewek juga ada, cuman kenapa enggak dapat terekspos karena dunia ini milik laki-laki. Dunia ini patriarki, Rip. nggak tahu tuh, aku belum baca masalah itu tuh. Aku juga nggak baca sih, maksudnya nggak baca banyak. Cuman intinya ya itulah. Sebenarnya sama aja cewek dan cowok, cuman karena masalahnya power semua dari lelaki ya yang adanya seperti itu. Ya aku menganggap itu bahwa kita bisa ke prostitusi kalau cewek, makanya larinya adalah ke tarot, ke apapun yang mendengarkan. Karena kalau cowok itu fisik, visual, cewek itu audio gitu. Jadi kata siapa? Panji atau siapa ya bilang kalau kita pengen ngedapetin cewek kita harus bisa mendengarkan lebih banyak daripada cowoknya. Tapi kalau kita pengen si cewek pengen mendapatkan cowok, yaudah jadilah visualmu sebagus mungkin daripada pacarnya. Kalau kita mau ngambil itunya gitu sih. Dan semoga kita mendapatkan Semoga amin. ya jodoh segera teman-teman. Jodoh segera. Buat teman-teman Ini nomor HP Arif. enggak. Jangan Kak Bunga, jangan dikasih nomorku ya. Jangan. Jadi semoga ya itu adalah kendala kita di umur 30 Tapi apakah kamu ada target nggak? Enggak ada aku. Nggak ada ya? Sekarang udah enggak ada target Mau 50 tahun juga jadi? enggak jangan. Yang tuh kan, katanya nggak ada target. Karena targetku di usia 30 kemarin, kan? udah terlewat. Udah terlewat. Targetmu ada? Ada. Di usia berapa kalau sekarang? Ini kan 35. 35 deh udah. Langsung. Kalau ada di depan ini langsung. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada langsung aja. Langsung aja. DM. Nomor ada di sini. Enggak, jangan. Hubungi CP-nya via aja. nomor Arif aja dulu, nanti kan ada acaramu. Jadi ku kurasi dulu, Kurasi dulu baru ku sama kasih. Arif, kan Tipemu yang kayak gimana? Tipemu langsung. Ya udah pokoknya itulah bisa diomongin lah ya. Bisa. Fisik ya itu selera lah gitu. Jadi itu teman-teman. Ya. Dan terakhir. Apa nih? Inilah titipan dari sini karena ini kan channel politik sebenarnya. Oh, channel politik. Iya, Ya, kita ya. geser ke entertain. Nah, Betul. tetap ada politiknya. Terakhir ini pertanyaan-pertanyaan tentang politik. Politik ya. Kemarin kan ada isu dari salah satu cawapres kan Cawapres. selalu dinaik-naikin tentang privilege-nya. Menurutmu Privilege-nya. setuju nggak dengan privilege? Setuju tuh dalam arti kalau itu mereka Iya, dapat privilege. setuju. Tapi menentang nggak? Nah, itu Enggak, artinya. kayaknya semua orang yang sukses tuh privilege. Iya, benar ya. Pada akhirnya pasti ada sedikit ya. pun entah saudaranya entah apa pasti nggak mungkin orang memulai dari bawah itu kayaknya nggak ada deh. Betul. Benar. Orang sukses pebisnis gitu kan. Pebisnis. Tidak ada yang pure. Tidak ada, minimal ada omnya kalau bukan orang tuanya ya omnya, temannya apa nggak mungkin, pasti ada. Secara gennya ada yang udah sukses lah ya. Betul, nggak mungkin. Gitu. Jadi itu kenapa aku bilang gitu karena nanti kalau nggak si motivator tuh jualannya dari situ bisa dari bawah. Mereka yang motivator juga itu nggak dari bawah. Betul. Dan yang orang kemakan motivator tuh ada beberapa yang tumbang juga. Tumbang. Ada beberapa banyak yang gagal sebenarnya. Bukan beberapa, kayaknya hampir semua. Karena orang yang sukses dengerin motivator nggak coba? Nggak ada. Nggak ada. Nggak sempat. Bener. Lebih sibuk kerja daripada dengerin motivator ya kan? Kalau misalnya orang sukses ngelihat motivator kayaknya banyak omong Banyak gitu. ngomong, kerja aja gitu. Itu benar. Hampir ngebutin slogan. Jangan. Nah, pertanyaan berikutnya. Ini kemarin ada viral omongan ucapan salah satu capres tuh, dasmu etik. Itu mah bukan salah satu, udah pasti satu-satunya. Oh dong. iya. Apa ya wajar lah ya itu perang antara Perang wajar. perang argumen secara itu biasa wajar. Kayaknya itu salah satu ini deh. Ini mungkin ketiganya ya, makin cair sekarang. Makanya ketika ada omongan itu sekarang mungkin akan jadi semakin biasa aja. Karena dari dua-duanya akan ngerasa semakin casual. Dari debat kemarin tuh jadi ngerasa kayak ngobrol, jadi nggak ada ketegangan. Kayaknya itu yang mau dibangun dari. Ya mudah-mudahan sih gitu supaya pendukung-pendukungnya nggak ribut aja. Karena yang lebih ribut itu adalah pendukungnya gitu. Lihat aja deh dari zaman 2019 pendukungnya ribut. Sekarang pendukungnya malah temenan, mampus kan lu. Yang sana silaturahmi. Yang didukung temenan. Yang didukung temenan. Pendukungnya udah level-levelan grup. Udah blok-blokan. Yang di atas temenan, mampus kan lu pakai berantem gitu. Ya, semoga lebih adem lah ya, di adem ini. aja, udah. Kalau udah gitu udahlah ini anggap aja wajar di tiap 5 tahun pasti Tiap ada 5 gitu-gitu. tahun pasti ada itu. Terus ada lagi nih, ada lagi Apa-apa? pertanyaan nih karena titipan nih. Titipan lagi. Ada program makan siang gratis dan susu gratis juga ada. ya. Wajar ya. Wajar namanya kampanye. Ya. Namanya kampanye, ada yang gitu, ada yang juga yang dari Sabang sampai Merauke mereka ketemu tengah, ada yang gimmick memulai dari titik kampanyenya dulu gitu. Jadi pada pakai gimmick lah sama Ya, lah. jadi akan Teknik marketing, pada akhirnya marketing semuanya kan. betul. Gimana caranya dia kesebut terus? Sebut terus Gimana top caranya of ada mind. top of mind gitu-gitu. Terus ada fun fact nih. Ada fun fact apa? Ternyata ini
Pak Prabowo itu tidak pernah memakai letnan jenderalnya. Tidak Di surat-suara di apanya ya. gitu-gitu. Dari dulu ya. Iya. Mungkin karena jarang nama Prabowo kali ya. Iya, mungkin. Siapa lagi? Kalau banyak nama Prabowo mungkin harus pakai gitu. Letnan Prabowo. Iya. Apa ya, dia yang punya ladang kuda itu di mana? Gak paham aku gitu, wawasan gitu kurang. Ya, yang gue tahu mungkin karena namanya ini intinya betul, karena yang gue namanya tahu jarang. kemarin tuh ada Prabowo itu ada kemarin datang ke sini. Andi Nur Prabowo ada. Ada itu ternyata juga kosong juga nggak paham tentang politik. Oh dianya. Oh, iya. Harapan buat ini terakhir harapan buat capres Buat capres. pesta demokrasi ini apa? Buat pesta demokrasi sih. Tenang. Yang penting pada makin bagus sih, yang semuanya pada makin santai, makin casual, karena kita juga males lah ribut-ribut Iya. yang di atas ribut-ribut, karena tahu pada akhirnya ya pada teman-temanan juga. Iya. Ibarat kita ini aja kompetisi suci. Kan kayak seolah-olah di TV saling ribut, padahal mah di belakang lu temenan-temenan aja. betul. Walaupun kecuali Yono Bakri ya kayaknya. Yono atau teman-teman di belakang mabang tapi gitu. Pasti Di depan nusuk-nusuk. Ya namanya kompetisi yang Namanya ini kompetisi, wajar. Pilpres ini ya kompetisi aja dan yang ikut kompetisi lagi 3 orang. 3 orang. Dan finalis lah hitungannya ini udah. Kayak tinju aja ada gini-gininya kan sebelumnya. Oh iya. Ya kan? Padahal sebenarnya nggak beneran berantem. Nggak beneran ya. berantem, cuma gini-gini. Nah, terima kasih Koko. Ini harapan ada apa yang mau dilakuin atau harapan apa yang mau dikerjakan di 2024 atau 2024 promo? punya rumah lah di Serenia Hills sudah. Di mana? Spesifik ya. Gimana itu? Di Lebak Bulus sudah biar deket kemana-mana lah. Amin. Udah, ada lagi? Mau show stand up Oh ya show juga insya Allah 2024, cuman mungkin tanggalnya. tahun berapa? Bulan apa? Jangan Agustus dong. Kamu Agustus ya? Iya, aku lagi nyari tempat di Agustus. Juli deh, jangan ya. Gak apa-apa deh. Ya udahlah. Pokoknya nggak Agustus deh ntar show. Ya, ntar. Yaudah, ntar aku ini ngelamar jadi opener Kamu muda. di mana? Tuh jangan, nggak usah ngelamar, aku langsung inilah. Aku jadi GKJ aku pengen kok. Oh GKJ. GKJ tuh yang Ernest ya? Iya, Erwin. Erwin juga, iya. Udah, terima kasih Koko. Terima sudah kasih. mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, comment, subscribe Okta Betul. Media. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.